وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا وأنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Walaupun nikmat itu tidak seberapa, tetapi kalau kita merasa bersyukur, kita merasa ikhlas menerimanya, insya Allah nikmat yang tidak seberapa itu akan menjadi nikmat yang sangat luar biasa. Sebaliknya, kalau kita kurang bersyukur, kita kurang ikhlas menerimanya, maka nikmat yang Allah berikan walaupun sebanyak apapun, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita akan selalu merasa kekurangan. Karena apa? Karena kita kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita itu hidup harus selalu bersyukur dan selalu bersabar. Ya Allah. Beliau Gus Hasim Asy'ari, guru aku, pernah berkata, kita mempunyai ilmu tidak harus tinggi, tidak harus banyak. Kita punya ilmu tidak harus tidak harus banyak seperti air yang ada di dalam lautan itu. Walaupun kita punya ilmu setinggi langit, sebanyak air lautan, tetapi kalau ilmu itu tidak barokah, ilmu itu tidak bermanfaat, maka ilmu itu akan sia-sia, dia akan mati dan tidak akan pernah hidup. Tetapi kalau kita punya ilmu yang sedikit, punya ilmu yang hanya setetes air, tapi kalau bermanfaat, ilmu itu akan barokah. Dan ilmu itu akan selalu menerangi apa yang ada di atas bumi ini, selalu menghidupi, selalu menerangi. Itulah contoh ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Walaupun ilmu itu hanya setetes air. Alhamdulillah, berkat bimbingan beliau Gus Hasim Asy'ari, berkat doa-doa beliau, juga berkat doa-doa panjenengan, saya walaupun bukan orang baik, tetapi saya alhamdulillah, saya ingin menjadi lebih baik. Itu cita-cita saya. Karena tidak mungkin aku
selamanya akan menjadi orang pendosa seperti saya menjadi preman. Ngapunten. Ya Allah, untung saya dipertemukan dengan beliau sehingga saya bisa bersolat, bisa mengaji, dan bisa mendekatkan hati saya kepada Allah. Itulah pesan-pesan beliau. Dan alhamdulillah, semenjak saya diangkat menjadi santri beliau, saya diajak berjuang melawan dukun, melawan preman, menobatkan preman, menobatkan dukun. Semuanya itu bukan perjalanan yang sangat mudah. Tetapi saya dan beliau itu ikhlas, sabar. Jadi perjalanan saya dan beliau menjadi sangat nikmat, menjadi perjalanan yang sangat berkah, menjadi perjalanan yang sangat penuh dengan makna dan arti. Karena setiap langkah, setiap perjalanan saya dengan beliau, banyak sekali saya itu memetik hikmah dari sebuah perjalanan itu. Banyak memetik hikmah, banyak memetik ya pokoknya banyaklah yang saya dapati dari perjuangan dan perjalanan saya sama Abah. Ya Allah. Ya Allah. Makanya sebenarnya orang hidup itu harus punya guru spiritual. Bukan guru perdukunan, tetapi guru spiritual yang bisa menata hati kita, yang bisa menata perjalanan kita untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Ya Allah. Jika kita tidak punya guru spiritual, maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita akan tersesat. Karena apa? Karena kita tidak punya orang tua, kita tidak punya guru spiritual. Contoh seperti saya dulu, hati saya selalu ditutupi dengan hawa nafsu. Saya tidak bisa memerangi hawa nafsu saya sendiri, sehingga hati saya ditutupi dengan setan. Saya maksud setan. Akhirnya saya, di mana ada kebaikan, saya datangi, saya obrak-abrik. Itulah tanda-tanda orang hatinya tertutup, hatinya tidak terbuka menuju ke jalan Allah. Syukur alhamdulillah, saya dipertemukan dengan seorang guru yang bisa membimbing hidup saya, yaitu Gus Hasyim Asrori. Terima kasih Abah atas perjuangan panjenengan, atas doa-doa panjenengan, sehingga saya menjadi kayak begini Abah. Terima kasih banyak Abah. Semoga Abah selalu dikuatkan untuk berjuang membangun Pondok Jabal Nur, selalu disehatkan, selalu dipanjangkan umurnya, selalu mudah-mudahan sama Allah juga dikuatkan imannya. Ya Allah. Dan saya berjanji, saya akan berjuang bersama Abah untuk pembangunan Pondok Jabal Nur. Doakan, karena hanya doa panjenengan
yang bisa menolong doa-doa saya dikabulkan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.